Ini kelihatannya mungkin sekali. Kalau boleh tahu apa yang mengganggu pikirannya? Maaf ibu, itu sungguh berat untuk mengatakannya kepadamu. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban di pikirannya. Kau tahu aku sudah lanjut usia, tapi kita belum punya penerus untuk kerajaan ini. Apakah kau izinkan aku untuk menikah lagi? Sungguh keputusan yang berat suamiku. Namun jika begini aku harus memikirkan setelah belajar. Kamu telah memikirkan keputusan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Pati Haur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang. Mendengar kabar kehamilan Dewi Mas adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya perhatian raja untuk seseorang. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Bukankah ini berita yang tidak bagus untuk disampaikan ke rakyat? Omonganmu ada benarnya juga. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili, diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Dua orang nelayan pun turun. Ia kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Pak, bisa kamu di sini? Siapa namamu? Namaku Dewi Mas. Aku sudah berhari-hari. Kok bisa? Gimana ceritanya? Dewi Mas pun menceritakan semuanya kepada nelayan tersebut. Dewi Mas juga meminta nelayan tersebut untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Udah capek. Stop. Akhirnya nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Pulau Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu hingga datanglah sebuah masa kelahiran Dewi Mas. Ibu, saya bantu. Ayo. Dewi Mas melahirkan bayi kembar laki-laki dan juga perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Radenuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Renjani. Waktu terus bergulir. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika, Raden Nuna ingin mengetahui dirinya lebih dalam.
Ibu, bolehkah aku bertanya? Tentu saja boleh, Masku. Apa yang hendak kamu tanyakan? Siapalah ayahku? Mengapa Sunan Dewi Anjani terlahir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya, sekaligus marah. Bisa dibiarkan ibu, ibu berhak berjalan, aku harus menemui ayah. Tenangkan dirimu, nak. Ibu, izinkan aku menyeberang untuk menemui ayah. Ibu merestui kepergianmu. Pesan ibu, jagalah sikapmu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menampakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Gusti Tuan, ingin bertemu dengan Baginda Raja. Siapa kau? Apa urusan dengan Baginda Raja? Mohon maaf Tuan, saya belum bisa mengatakan yang saya bertemu dengan Baginda Raja. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui sebaumu. Mah, Apa keperluanmu datang kemari? Saya ingin bertemu dengan Anda, Baginda Raja. Ah, banyak ngomong. Datu Tuan, hentikan langkahmu. Janganlah bertarung dengannya. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Siapa namamu, wahai anak muda? Aku Raden Nuna, anakmu. Siapa nama ibumu? Dewi Mas, Di mana dia sekarang? Di mana kondisinya? baik-baik saja. Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya Dewi Mas untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam pada Sunggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang semakin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Anjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Anjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaan. Ternyata para jin mengetahui kehususan doa Dewi Anjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani.